Selamat siang, saya Marco Andri Syotang, Prodi Teknik Mesin Angkatan 2019 dari Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pemahaman saya tentang aktuator hidrolik dan simbol hidrolik. Aktuator hidrolik yaitu suatu alat atau peralatan mekanis untuk dapat menggerakkan atau mengontrol suatu mekanisme di dalam sebuah sistem. Aktuator ini juga diaktifkan oleh lengan mekanik yang umumnya digerakkan oleh jenis motor listrik yang dapat dikendalikan dengan cara pengendalian lewat valve ataupun pengontrol secara otomatis yang telah diprogram diantaranya oleh microcontroller. Aktuator hidrolik juga dibagi menjadi dua, yaitu ada aktuator hidraulik atau hydraulic aktuator yang yaitu merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Yang selanjutnya itu ada aktuator mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik atau linear maupun putar. Menurut tipe geraknya, aktuator hidrolik itu menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada silinder hidrolik untuk menggerakkan linear. Yang kedua itu ada motor hidraulik untuk gerak putar kontinu. Yang terakhir yang ketiga itu ada aktuator putar hidraulik untuk menggerakkan melingkar dengan sudut putar yang terbatas. Itu ada jenis aktuator hidrolik. Yang pertama itu ada aktuator linear, yang kedua itu aktuator rotari, yang ketiga itu menghasilkan tenaga gerak lurus, yang keempat itu ada menghasilkan tenaga putaran atau gerakan berputar. Aktuator sistem hidrolik biasa disebut juga dengan silinder hidrolik, yaitu merupakan tipe linear aktuator yang umum yang sering juga disebut sebagai ram, jack, dan stroker. Jenis hidrolik silinder, single acting cylinder dan double acting cylinder. Single acting cylinder itu yaitu silinder yang memberikan tenaga hanya dalam satu arah. Tekanan oli ini hanya bekerja dengan satu sisi pada piston di dalam silinder. Piston atau rod terdorong keluar dari housing untuk menggerakkan beban. Aliran oli juga diarahkan kembali ke tangki hidrolik, yaitu karena adanya berat dari beban itu sendiri atau dilengkapi dengan spring. Single acting cylinder juga menggunakan tekanan oli dari satu sisi silinder dan menyediakan gaya hanya satu arah. Single acting cylinder juga memendek karena berat beban atau gaya tekanan spring single. Single acting cylinder jarang digunakan pada mobile equipment. Selanjutnya itu ada double acting cylinder. Double acting cylinder yaitu aktuator yang mempunyai tenaga dalam dua arah. Oli yang bertekanan masuk pada satu sisi yang mengeluarkan silinder rod pada sisi yang lain, yaitu untuk memasukkan silinder rod seperti silinder rod. Fluida atau oli dari sisi yang berlawanan diarahkan kembali ke dalam tangki. Double acting cylinder juga merupakan hidrolik aktuator yang paling umum digunakan pada mobile equipment. Double acting juga berarti silinder yang akan menyediakan gaya
dan gerakan pada masing-masing arahnya. Sirkuit atau diagram hidrolik. Sirkuit atau diagram sistem hidrolik yaitu diagram yang digunakan sebagai acuan untuk mendesain atau merancang suatu rangkaian yang sesuai dengan yang kita kehendaki bila telah tersedia komponen-komponen sistem hidroliknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah rangkaian hidrolik yaitu yang pertama ada satu, tujuan penggunaan rangkaian, yang kedua ketersediaan komponen, yang ketiga konduktor atau konektor yang digunakan, yang keempat itu tekanan kerja sistem hidrolik berat. Selanjutnya itu ada cara membuat diagram rangkaian, biasanya dengan membuat tata letak komponen sebagai berikut. Itu ada 4 cara. Yang pertama itu aktuator diletakkan pada gambar yang paling atas. Yang kedua itu unit tenaga diletakkan pada bagian paling bawah. Yang ketiga itu unit pengatur diletakkan di bawahnya. Yang keempat itu simbol-simbol komponen lengkap simbol-simbol komponen lengkap dalam layout atau tata letak. Simbol hidrolik yang pertama itu ada reservoir. Simbol reservoir merupakan sebuah simbol yang dapat digambarkan sebanyak mungkin untuk sesuai kebutuhan pada skema sirkuit untuk mengurangi jumlah pada garis yang harus digambarkan. Selanjutnya itu filter, pompa, dan pressure relief valve berfungsi untuk mengatur atau membatasi tekanan kerja maksimum pada sistem pengaman. Jika terjadi tekanan yang berlebihan dari pompa hidrolik, maka katup outlet akan terbuka dan tekanan fluida yang berlebih tersebut akan dibuang dan dikembalikan lagi menuju tangki. Selanjutnya itu ada pressure regulating valve yang berfungsi sebagai pengatur suatu sistem tekanan fluida, gas atau cair dari sistem sumber tekanan yang tinggi sehingga menghasilkan tekanan yang lebih rendah sesuai kebutuhan suatu sistem. Selanjutnya itu ada reducing valve dan yang terakhir itu ada directional valve. Mungkin hanya sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.